pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, gimana kabarnya? Baik. Oke, saya harap teman-teman sudah siap ya untuk acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di acara kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Nopi Satria Praja, SEMPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kondisi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Karena apa? Ya, kita semuanya sudah mengetahui penyebabnya, yaitu adanya COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini juga dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Virus COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Adanya COVID-19 di tahun 2020 ini memberikan dampak yang luar biasa pada semua bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Dengan adanya virus COVID-19 ini, membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Tetapi, meskipun dalam keadaan seperti ini, guru tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar, di mana guru harus memastikan siswa mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan yang diberikan gurunya. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti isolasi, social and physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut dengan PSBB. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap stay at home, bekerja, beribadah, dan belajar pun dilakukannya di rumah. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk membuat inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu inovasi tersebut dengan melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara online. Pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dengan siswanya, melainkan pembelajaran ini dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Guru harus tetap memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswanya berada di rumah masing-masing. Untuk itu, guru harus bisa mendesain media pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Berbagai teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, diantaranya dengan melakukan e-learning. Apa sih e-learning itu? E-learning merupakan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran ini memungkinkan tersapainya bahan ajar kepada siswanya dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pada masa pandemi COVID-19 ini, e-learning telah digunakan di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dengan tujuan
agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Pembelajaran berbasis e-learning, siswa membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pembelajaran dapat berlangsung dan memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik. Sarana dan prasarana tersebut, coba menurut teman-teman ada apa saja? Handphone, laptop atau komputer? Oke, ada lagi? Aplikasi? Jaringan internet? Ya, semua yang disebutkan oleh teman-teman itu benar. Karena dengan adanya sarana tersebut, guru dapat melakukan pembelajaran secara bersama di waktu yang sama dengan menggunakan misalnya grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, atau media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran secara bersama meskipun di tempat yang berbeda-beda. Pembelajaran secara online mampu menumbuhkan kemandirian belajar siswa. Belajar tanpa adanya bimbingan secara langsung membuat siswa secara mandiri mencari informasi mengenai materi pembelajaran atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada mereka, seperti membaca buku referensi, membaca artikel online, membaca jurnal-jurnal ilmiah, atau berdiskusi bersama teman sebaya dengan menggunakan aplikasi pesan instan. Tetapi, pembelajaran dengan kondisi guru dan siswa yang terpisah membuat guru tidak bisa memantau aktivitas yang dilakukan oleh siswanya selama proses pembelajaran. Apakah siswa tersebut benar-benar memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh gurunya atau malah sebaliknya? Misalnya, guru sedang menjelaskan pembelajaran, si siswa malah enak-enakan menonton TV, bermain game, atau sambil berbahan. Oleh karena itu, pembelajaran secara online memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah ketersediaan layanan internet. Kondisi jaringan internet menjadi salah satu kendala bagi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi jika siswa tersebut tempat tinggalnya berada di pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan internet, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografisnya masih jauh dari jangkauan akses internet. Hal inilah menjadi permasalahan bagi siswa selama proses pembelajaran secara online. Selain ketersediaan layanan internet, tantangan lain yang harus dihadapi adalah kendala biaya. Mengikuti pembelajaran secara online, siswa harus mengeluarkan biaya lebih. Hal inilah menjadi permasalahan yang sangat penting. Apalagi jika orang tua siswa tersebut berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah. Hingga hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran secara online. Selain itu, kita bisa melihat kejadian yang sedang terjadi, di antaranya dalam penguasaan iptek yang masih rendah. Kurangnya keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi masih dialami oleh guru-guru. Tidak semua guru paham dan familiar terhadap teknologi yang digunakan saat proses pembelajaran.
maka hambatan dalam pemanfaatan teknologi pun semakin berat dan bisa menghambat proses pembelajaran secara online. Selain itu, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone pun merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah pun ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan cara beberapa siswa yang tidak memiliki handphone belajar secara kelompok, sehingga mereka pun melakukan pembelajaran secara bersama. Solusi dari permasalahan tadi, pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi online dan bekerja sama dengan provider internet untuk membantu berlangsungnya pembelajaran secara online ini. Selain itu juga, pemerintah harus memberikan bantuan paket data kepada guru dan siswanya secara gratis untuk kepentingan pendidikan tersebut. Sebelum saya tutup, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah pembelajaran secara online ini efektif dalam kegiatan belajar siswa? Tidak efektif. Betul, jawabannya tidak efektif. Karena pembelajaran tatap muka secara langsung pun tidak semua siswa memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Apalagi dengan pembelajaran online seperti ini yang masih banyak kendala dalam proses pembelajarannya. Meskipun tidak efektif, kita harus melaksanakannya guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk itu, kita hanya perlu bersabar dan semoga COVID-19 ini segera berakhir dan para siswa pun mengikuti pembelajaran seperti biasa. Mari kita simak bersama-sama video mengenai protokol kesehatan yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Mencuci tangan. Mencuci tangan sesering mungkin. Jaga kebersihan tangan dengan menggunakan sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Hindari menyentuh area wajah. Tangan dapat membawa virus yang dapat diperoleh saat kita sedang beraktivitas. Jika tangan tidak bersih, virus dapat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Menerapkan etika batuk dan bersin. Jika bersin atau batuk, tutuplah mulut dengan tisu atau dengan tangan. Gunakan masker. Selalu gunakan masker pada saat berpergian. Menjaga jarak sosial. Physical distancing atau jaga jarak ini dihimbau agar masyarakat tidak berkerumun. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri dilakukan bagi masyarakat yang kurang sehat dan memiliki gejala sakit yakni demam, batuk, dan sesak napas. Itulah protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Berdasarkan pemaparan materi tadi, dapat saya simpulkan, pembelajaran e-learning akan terus dilakukan mengingat belum tuntasnya wabah COVID-19 ini. Dan dengan pembelajaran secara online tersebut dapat mengurangi penyebaran COVID-19 karena sampai sekarang pun belum ada ketentuan kapan masuk sekolah seperti biasa dan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kurangnya sarana dan prasarana yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya dalam melakukan teknologi menjadi salah satu hambatan dalam proses pembelajaran, sehingga hasil pembelajaran pun yang disampaikan gurunya tidak 100% lancar dan efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.